Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Bapak Ketua DKM Musholla Al-Musaddiq Taman Pinang, udah Bapak moderator pengajian kita pagi ini pada Mas Anjar, dan seluruh orang-orang tua kita, seluruh sesepuh di lingkungan sekitar Musholla Musaddiq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kesehatan, panjang umur, keberkahan, amin ya rabbal alamin. Dan seluruh jamaah pengajian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini telah selesai melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat subuh, yang sebelumnya kita dahului dengan melaksanakan salat sunnah fajar, yang mana salat sunnah fajar ini khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan segala isinya. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita laksanakan dari malam tadi sampai subuh ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pengajian kita, mari sama-sama kita bacakan Ummul Kitab Suratul Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila musannif hadzal kitab lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita akan lanjutkan pengajian kita Kitab Nasaihul Ibad, kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian disyarah oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Kitab tasawuf, yaitu tazkiyatun nufus, membersihkan hati kita, jiwa kita, agar kita ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kabarnya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Sehat ya Pak ya, Ibu? Alhamdulillah.
Alhamdulillah Allah berikan kita sehat dan keimanan, nikmat iman, nikmat sehat. Dan ini adalah karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita patut bersyukur akan hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah taala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kita lanjutkan pembacaan kitab ini, yaitu sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga terdapat di dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis yang ke-24. Kitab ini diawali dengan hadis ini, yang mana dimulai dengan perkataan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu termasuk hadis qudsi. Ya ibadi, sebelumnya ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ini sudah kita bahas. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan perbuatan zalim atas diriku dan aku jadikan di antara kalian jangan saling menzalimi. Kelanjutan hadis ini adalah ya ibadi kullukum dhalin illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian kullukum dhalin, dalam keadaan sesat, tersesat, illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku berikan hidayah kepada dia. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, maka aku akan memberikan kalian hidayah. Kita lanjutkan dulu pembacaan hadisnya, nanti kita jelaskan. Ya ibadi kullukum ja'iun, wahai hambaku, kullukum ja'iun, kalian semua dalam keadaan lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali yang aku beri makan kepada mereka. Fastat'imuni at'imkum, maka mintalah makan kepadaku, maka aku akan beri kalian makan. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum, wahai hambaku, sesungguhnya kalian dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan telanjang, kecuali siapa yang aku beri kepakaian kepada mereka, kepadanya maka mintalah pakaian kepadaku. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfirudz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, sesungguhnya engkau dalam keadaan berbuat dosa, maka di siang hari maupun di malam hari, dan aku maha pengampun dosa-dosa semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuni kalian. Ya ibadi innakum lam tablughu durri, wahai hambaku, sesungguhnya engkau tidak akan bisa menyampaikan sebuah mudarat. Fatadurruni, maka kalian tidak akan bisa memudaratkan aku, kata Allah. Walan tablagun naf'i fatanfa'uni, dan juga kalian tidak akan bisa menyampaikan suatu manfaat kepada aku. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya kamu dari yang awal sampai yang terakhir, dari golongan manusia dan golongan jin, semuanya sangat bertakwa, namun tidak menambah
kebesaran kerajaanku sedikit pun. Ya ibadi law anna awwalukum wa akhirukum wa insakum wa jinnukum kanu ala jari qalbi rajulun wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Wahai hambaku, andaikan kamu dari yang pertama sampai yang terakhir, dari golongan manusia dan golongan jin, semuanya berbuat dosa, maka tidak akan mengurangi sedikit pun kerajaanku. Ya ibadi law anna awwalukum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'taitu kulla wahidin mas'alatuhu ma naqasa zalika mimma indi illa kama yanqusul mahitu idza adkhilal bahr. Wahai hambaku, kata Allah, andaikan kalian dari yang pertama yaitu Nabi Adam sampai yang terakhir dari golongan jin maupun manusia, semuanya berdiri di atas bukit, kemudian satu persatu mereka meminta, semuanya berdoa, kemudian aku berikan setiap masing-masingnya, maka tidak akan berkurang sedikit pun kekayaanku, kata Allah, kecuali seperti jarum yang apabila dimasukkan ke dalam lautan kemudian diangkat dan meneteslah air di jarum tersebut. Ya ibadi innama hiya a'malukum ahsiha lakum thumma wafikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanni illa nafsi. Wahai hambaku, sesungguhnya amal-amal kamu sedikit, namun aku cukupkan bagimu, maka barang siapa yang mendapatkan faman wajada khairan falyahmadillah, maka memujilah atau bersyukurlah kepada Allah, wa man wajada ghaira dzalik fala talumanni illa nafsah, dan barang siapa yang tidak mendapatkannya kebaikan tersebut, maka janganlah dia mencela-cela orang lain kecuali menghina atas dirinya sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis qudsi. Hadis ini menggambarkan bahwa betapa kita manusia ini tidak berdaya, betapa kita manusia ini tidak mampu apa-apa kecuali Allah yang memberikan kemampuan kepada kita. Hadis ini menjelaskan betapa berkuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa maha iradahnya Allah, maha berkehendaknya Allah, maha kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan bahwa seseorang yang tersesat apabila dia disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man yudlil fala hadiyalah, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk pada dirinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, barangkali kita pernah mengalami, kita menasihati orang lain agar dia taat kepada Allah, agar dia mau beribadah kepada Allah, baik melalui nasihat-nasihat, baik berupa tulisan atau perkataan, namun barangkali kita merasa orang tadi tidak juga melaksanakan apa yang kita sampaikan, tidak juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada hakikatnya kita hanya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita hanya bisa menasihati, sebatas itu saja yang kita bisa. Kita hanya memberikan peringatan, watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Hanya bisa mengingati, menasihati dalam kasih sayang, dalam kebaikan. Namun segala sesuatunya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna hadhihi tazkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Allahu yahtassu bi rahmatihi may yasha, bahwa
Allah Subhanahu wa taala berkehendak kepada siapa saja Dia memberikan hidayah, pada siapa saja Allah memberikan ketaatan, dan hanya hamba-hamba pilihannya lah yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan hidayah agar dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa, innaka la tahdi man ahbabta, ya, orang yang kita sayang sekalipun, kita cinta sekalipun, ya, ketika kita ajak untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kalau Allah tidak memberikan hidayah, maka dia juga tidak akan mendapatkan ketaatan. Bahkan paman, ya, orang yang sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang begitu memperjuangkan, membantu perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga tidak mendapatkan hidayah sampai akhir hayatnya, yaitu paman beliau Abu Thalib. Karena sungguhnya hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika kita mungkin, ya, ada orang terdekat kita ingatkan untuk taat kepada Allah, setelah itu jangan lupa kita untuk mendoakannya. Ya, kita bangun malam, ya Allah, berikanlah hidayah kepada ini, kepada anakku, pada orang tuaku, pada saudaraku, dan segalanya, ya, tetangga kita, sahabat kita yang mungkin belum mendapatkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, kita doakan. Ini caranya, karena sungguhnya hidayah ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga harus memantapkan hidayah tadi dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa? Ya Allah, berikanlah kami jalan yang lurus, tapi kita sudah mendapatkan jalan yang lurus. Artinya ya Allah, mantapkanlah hidayah tadi agar selalu kuat di dalam hati kita sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ini. Kemudian, ya ibadi kullukum ja'un illa man at'amtuhu fastat'imuni at'amkum. Wahai hambaku, sesungguhnya kamu ini kalian dalam keadaan lapar. Lapar secara zahir maupun batin. Lapar secara zahir adalah tubuh kita ini butuh asupan makanan. Makanan yang baik, ya, makanan yang halalan, thayyiban, ya, kemudian juga membutuhkan minuman, dan Allah juga memberikan kita lapar atas batin kita. Seperti apa laparnya batin? Yaitu kita butuh dengan asupan ilmu dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita subuh hari ini, ya, kita memberikan asupan makanan kepada batin kita. Kita sholat, kita bangun malam, dan kita mendengarkan kajian-kajian. Ya. Pada zahirnya mungkin kita yang melakukan. Kita ambil nasi, kita ambil minum, kita minum, hilanglah lapar dan dahaga kita untuk kita hadir di majlis ilmu. Namun pada hakikatnya adalah yang mengenyangkan kita Allah Subhanahu wa taala. Bukan nasi yang mengenyangkan kita, bukan minuman yang menghilangkan dahaga kita, ya. Bahkan ada orang yang tidak makan, tidak minum, tapi dia merasa kenyang, karena sesungguhnya rasa kenyang, rasa lapar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya sebab saja, ya. Contohnya adalah bagaimana Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda beserta satu ekor anjingnya, ya, dikatakan 7 orang pemuda atau satu ekor anjing berada dalam sebuah gua, ya, tidak ada makan, tidak ada minum, dan itu bukan 1 atau 2 hari, ya, 300 hari kurang lebih, demikian dalam riwayat yang kita dapatkan atau dalam Al-Quran. Namun mereka tidak merasakan lapar, tidak haus, dan juga tidak mati. Kenapa?
karena semata-mata semuanya karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang gini Pak ya. Kita makan nih ya, misalnya di warung Padang gitu. Tambuh cie gitu. Ya. Udah segede itu centongannya nggak kenyang. Gitu, tambuh cie, tambah satu lagi. Nggak kenyang juga, Pak. Iya kan? Nambah lagi satu lagi, tambah dua katanya. Nggak kenyang. Ada yang seperti itu gitu. Mungkin tidak meyakini bahwa rasa kenyang itu dari Allah. Terkadang kita cuma makan setengah sendok nasi saja, satu sendok nasi saja. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu cukup untuk membuat kita kenyang. Karena kita yakin bahwa yang membuat kita kenyang adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dikatakan ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian ini dalam keadaan telanjang, tidak memiliki pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku sehingga aku berikan kalian pakaian. Ini juga bahwa bukti kepada kita ini tidak ada apa-apanya kecuali Allah berikan kita kemampuan. Jangan kita merasa saya bisa sukses, saya bisa berhasil karena saya rajin belajar, karena saya rajin berusaha. Syariatnya memang seperti itu. Tapi di balik itu semua adalah adanya kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Api sunatullahnya sifatnya membakar. Tidak ada sesuatu yang kalau kena api pasti terbakar, kecuali bahan yang terbuat dari anti api, baja, besi. Tubuh kita kalau kena api terbakar. Namun ketika Allah katakan kepada api agar dia tidak membakar, maka api tidak membakar. Ketika Nabi Ibrahim diletakkan di atas tumpukan kayu-kayu yang begitu banyak, kemudian dikobarkan, diletakkan di atas api yang menyala-nyala selama 40 hari 40 malam. Namun Allah katakan kepada api, ya nar kuni bardan salamun ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin, selamatlah Nabi Ibrahim alaihissalam. 40 hari Nabi Ibrahim di dalam api keluar, tidak ada satu helai pun rambut beliau yang dibakar oleh api. Jadi hakikat semuanya adalah Allah. Kita bilang pinter, saya sukses pinter, bisa dapat profesor. Allah jadikan otaknya lumpuh, tidak bisa apa-apa. Tidak ada gunanya lagi. Tadi yang dia bangga-banggakan, badan gagah. Kalau dia berbicara, semua mata memandang padanya, takjub dengan perkataannya, tertawa dan tersenyum. Namun Allah bisa cabut itu semua sekejap mata, tiada berdaya. Jangankan orang lain yang senang melihat dia, istrinya sendiri pun sudah tidak suka melihatnya. Ini mudah bagi Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis ini mengajarkan hati kita agar tidak ada kesombongan atas diri kita, agar tidak ada keakuan aku dan aku. Kosongkan diri kita atas keakuan. Kita bisa hadir pada subuh hari ini, kita bisa duduk, kita bisa sholat malam, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, itu atas taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kita, saya bangga saya bangun malam karena saya yang hebat. Tidak. Allah bisa hilangkan itu semua sekejap mata. Allah cabut semua apabila ada kesombongan sedikit pun di dalam hati kita.
Hadis ini menjelaskan, menanamkan kepada kita, hilangkan segala keakuan, karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita lihat bagaimana betapa mudahnya Allah mengambil segala sesuatu yang kita anggap milik kita. Rumah yang kita bangun 10 tahun ngumpulin uang, ya kita nabung, terkumpul uang dibikin rumah, ya. Datang gempa dalam 2 detik hancur rumah itu, luluh lantak, ya. Gedung-gedung yang dibangun bertahun-tahun dibangga-banggakan, datang gempa 2 detik habis rata dengan tanah. Tidak ada satu orang pun yang bisa menahan, tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikan gempa itu, luluh lantak, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar, kita tinggal Indonesia ini disebut dengan ring of fire, ya. Kita berada dalam lingkaran-lingkaran cincin-cincin api, ya, yang satu saat siap meluluh lantakkan negeri kita ini, ya. Secara teori orang-orang ilmuwan, para ahli, kita berada di lempengan-lempengan, ya. Apabila lempengan itu bergerak maka habis semua. Itu teori para ahli, ya, berdasarkan ilmu yang mereka pelajari. Namun kita harus yakin bahwa di atas semua itu ada kekuatan, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, wahai lempeng, wahai cincin api, diam, jangan kau binasakan mereka yang ada di atasmu, maka semua tidak akan binasa. Ini hakikatnya hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kegagalan, mungkin kita pernah gagal atas satu mungkin transaksi yang udah kita anggap, wah transaksi ini pasti berhasil, sudah deal, ya, sudah oke semua, mau dibayar, tapi gagal. Bisa jadi itu adalah, mungkin kita menganggap karena si anu ya, anak persaingan, ada yang nurunin harga, namun pada hakikatnya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita kembalikan semuanya kepada Allah, maka kita akan merasa lapang dada kita, tidak akan ada kesedihan, tidak akan ada kekhawatiran. Orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, orang-orang yang usul kepada Allah, telah sampai kepada Allah, tidak ada sedikit pun kegalauan, kecemasan dalam diri dia, karena dia yakin bahwa segala sesuatunya telah ditetapkan, telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pakaiannya pun, ya, ada sahabat radhiyallahu anhu, ketika sendalnya putus itu, ya, ketika sendalnya putus dia minta pada Allah, ya, tali sendalnya putus, minta pada Allah. Betapa para sahabat sangat menyandarkan, ya, segala hajat-hajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia yakin, ya, apa yang mereka dapatkan, segala kehidupan mereka itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allahus Samad, kita yakini Allah tempat kita bergantung, tapi kita masih suka mengadukan permasalahan kita, masih berkeluh kesah kepada makhluk, ya. Seperti Allah sebutkan di surat Al-Ma'arij itu, innal insana khuliqa halua. Memang manusia itu sifatnya keluh kesah, kecuali, nah tapi ada kecualinya, illal musallin, orang yang salat, alladzina hum ala salatihim yuhafizun, orang yang istiqomah menjaga salatnya. Para ahli ma'rifat, ya, sudah kosong hati mereka dari tergantungan terhadap makhluk. Setiap apapun permasalahan yang mereka hadapi, mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ini karena dia yakin semuanya dari Allah, dan Allah Maha Kaya. Kemudian dikatakan bahwasanya, wahai hambaku, ya, sesungguhnya jika kalian
Ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Sesungguhnya kalian berbuat salah, berbuat dosa di siang hari maupun di malam hari. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an, dan aku maha pengampun atas segala dosa kecuali dosa syirik. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kepadaku dan aku akan mengampuni kalian. Kita semua berbuat dosa, tidak ada kita yang tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun atas segala dosa-dosa kita. Ya. Dan Allah senang mendengar hambanya yang mengakui dosanya, bertobat di hadapan Allah. Ya. Seperti Nabi Adam alaihissalam, ketika beliau berdosa diturunkan oleh Allah dari surga, beliau berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mengaku, ya Allah, sesungguhnya kami telah berbuat suatu kezaliman. Atau seperti Nabi Yunus alaihissalam, ya, Nabi Yunus di dalam perut ikan mengakui dosanya dengan mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Para nabi juga seperti itu. Nah, kita pun apalagi hanya manusia biasa yang tidak lepas dari dosa dan kesalahan, maka perbanyaklah mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, melazimkan istighfar, astaghfirullahalazim. Kemudian dosa, baik dosa yang syirik, ada dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dia syirik khafi maupun syirik jali. Syirik khafi, syirik yang tersembunyi, ini yang banyak kita alami, ya. Seperti riya. Riya itu juga syirik khafi, beribadah karena tidak murni ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu memurnikan, Pak, seperti gini. Seperti orang yang habis buang hajat, ya. Kalau habis buang hajat lega, kira-kira dipikirin nggak tuh yang dibuang itu, Pak? Enggak, ya. Nah, itu. Jadi ikhlas itu seperti itu. Kalau udah sedekah, udah wakaf, udah lega, udah jangan dipikirin lagi, udah jangan diingat-ingat, gitu. Kita habis buang hajat kadang-kadang nggak tahu tadi buang hajat di mana, ya. Gitu kan, lagi di jalan gitu, ya. Nah, jadi ikhlas itu seperti itu, lepas, plong. Nah, terkadang kita masih melekat hati kita ini, ya, ingin disebut-sebut. Ketika awal kita bersedekah ikhlas, namun di tengah datang setan, ya, yang menggoda kita, maka lazimkanlah caranya memperbanyak zikrullah, la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, ini jadi hati kita itu masih belum kosong, ya. Ya, masih ada selain Allah di dalam hati kita, masih ingin dipuji, masih ingin disanjung, masih ingin disebut. Nah, ini namanya hatinya belum kosong. Ketika hati kita belum kosong, maka kita sulit untuk usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ma'rifatnya di sini, Pak, tasawufnya. Ya, ketika hati kita belum khalau, ya, khalu, belum kosong, maka sulit kita untuk menerima cahaya-cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat kita sesak, yang membuat kita suka gundah gulana. Nah, ini merusak, ya, rasa ujub, berbangga diri, ya, sum'ah, ya, ingin didengarkan. Nah, ini adalah virus-virus, ya, sehingga hati kita tidak kosong. Kosongkan hati kita, kosongkan dari apapun selain Allah. Zikir, ya zikir tanpa tedeng aling-aling. Zikir, jangan zikirnya supaya dapat harta 1 miliar, zikir supaya bisa beli mobil, zikir bisa beli murah, beli rumah, zikir supaya dapat jabatan naik. Kalau dihitung 1 sampai 10, zikir seperti ini nilainya cuma 1 atau 2, Pak. Berada pada level 1 dan level 2.
Tapi orang yang zikir, dalam zikirnya ilahi anta maksudi, tuh, ya Allah engkaulah tujuan hamba. Dalam zikir itu hanya mengharapkan ridha Allah, hanya tujuannya Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini dia akan usul pada Allah, ini akan tenang, muncullah ketenangan di situ, ketentraman, kebahagiaan. Kemanapun dia pergi tidak akan pernah risau, karena dia yakin Allah ada bersama dengan dia, karena dia yakin Allah sudah menjamin apa yang dia inginkan. Nah, ini kunci, kunci makrifat. Kosongkan, bersihkan hati kita dari selain niat-niat yang bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertobat, ya, kita kembali memasrahkan diri kita kepada Allah, ya, kita sadarkan diri kita bahwa kita adalah sebagai hamba Allah yang selalu butuh ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selalu butuh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersegera wasari'u ila maghfiratin min rabbik, bersegera memohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Berbanyak istighfar. Rasulullah tidak lebih tidak kurang sehari 70 atau 100 kali astaghfirullahalazim, 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 berlari menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Memperbanyak istighfar, ya. Kemudian memperbanyak ucapan syukur, alhamdulillah, mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat yang lain-lainnya, ya. Memohon ampunan dari amal kita yang belum murni. Tadi belum murni itu masih ada rianya, masih ada pengen sesuatu dari itu, mengharapkan itu, ya. Kita ibadah saja. Perbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah al-aliyil azim, bahwa semua nikmat yang kita miliki itu adalah atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita renungi keperkasaannya Allah, sifat jalalnya Allah, kita renungi keindahannya Allah, kita renungi bagaimana sifat kamalnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sempurnaannya Allah. Kita kenali diri kita yang hina ini, bahwa kita banyak dosa, ya. Kita kenali diri kita, maka kita akan kenal pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sekali lagi kita kesimpulan bahwa dari hadis ini Allah ingin menampakkan bagaimana keperkasaannya, bagaimana kegagahannya, dan bagaimana rendah dan hinanya kita, bagaimana papahnya kita. Bahkan di sini Allah katakan, seandainya kalian berkumpul di sebuah tempat, ya, dari yang terdahulu, dari Nabi Adam sampai yang akhir, ya, dari bangsa jin dan manusia, kalian berdiri semua di sebuah bukit dan meminta kepadaku, kemudian aku berikan kalian satu persatu apa yang kalian inginkan, maka kata Allah, tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaanku, dari kekayaanku, melainkan seperti setetes air yang menitik, yang melekat di sebuah jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Demikian kaya, demikian gagahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian lemahnya kita. Jangan kita ada sedikit pun perasaan kita ini hebat, karena semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang merasa hebat, yang merasa gagah, merasa sombong, maka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mudahnya Allah membinasakan Fir'aun, bagaimana mudahnya Allah memenamkan Qarun, orang yang merasa memiliki kerajaan, memiliki tentara pasukan yang banyak, memiliki harta-harta yang banyak, namun sekejap mata ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayahnya agar menjadi hamba-hamba Allah yang mengerti kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba-hamba Allah yang tawadu, hamba-hamba Allah yang rendah hati, yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Baik, kita berdoa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afin ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi jalali wajhikal karim azim sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallimu taslima. Salatan taftahu lana abwabar ridha wat taysir wa tughliqu biha abwabasy syarra wat ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa la taftina bi su'il khatimah. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma aftahna futuhal arifin. Allahumma aftahna futuhal arifin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan fa innaka anta khairul munzilin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.